Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada ayah bunda. Ya, hari ini insya Allah ada Ustadz Hadi dan juga Ustazah Dona. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Maslika Diah Febrianti ya, satu kepala sekolah TK Khairul Ummah Serpong. Kemudian juga para ustazah yang pagi ini telah hadir, yaitu ada Ustazah Ning, ada Ustazah Elvi, Ustazah Jum, ya, dan juga bunda-bunda yang insya Allah sudah hadir, ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, bunda-bunda, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya nikmat sehat, ya, bunda-bunda. Nikmat yang begitu mahal saat ini, ya, yaitu nikmat sehat. Dengan kesehatan, ya, kita semua dapat beraktivitas. Dengan kesehatan pula, kita semua dapat berkumpul bersama keluarga kita. Dan dengan kesehatan itu pula kita semua tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di luar sana, ya bunda, begitu banyak ya orang yang saat ini sedang diuji oleh Allah, ya, dengan sakit, ya, dengan virus COVID, ya, yang saat ini sedang melanda negeri kita, ya. Dan juga ayah bunda, bersyukur kita saat ini masih dapat berkumpul dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, dan dengan keluarga tercinta kita. Karena di luar sana, ya bunda, banyak sekali orang-orang yang tercerai-berai, ya, terpisah dengan keluarganya, bahkan keluarganya hilang, ya. Kita lihat saudara-saudara kita di Kalimantan, ya, di Subang, ya, yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan bencana alam, ya, banjir, longsor, gempa bumi, dan juga erupsi Gunung Merapi, ya. Maka tiada hal yang patut kita lakukan selain bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam juga tak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Kakak tinggal dong kak, gendong kak, please. Ya, ya, mohon maaf bunda, iklan ya, ya, bunda-bunda. Marilah kita buka agenda kita pagi-pagi pada hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Sekaligus Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji, ya, khususnya keluarganya Mikail, ya, bunda-bunda yang saat ini sedang terpisah, ya, dari ayahnya karena ayahnya saat ini sedang dirawat di Puskesmas Keranggan karena kemarin ternyata dinyatakan positif COVID, dan Budinda pun beserta Mikail dan Adam dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, ya. Dan juga Al-Fatihah ini kita kirimkan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, ya. Bunda-bunda, semoga musibah ini segera berlalu, semoga keluarga yang sedang diuji dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, segera Allah kumpulkan kembali, segera Allah sehatkan, ya. Dan semoga kita semua juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acaranya sudah kita buka bersama-sama. Semoga Allah memberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Baik, bunda-bunda, acara pada hari ini, ya, insya Allah saya akan membacakan susunannya. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tahfiz yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Alika dari TKA. Kemudian nanti ada sambutan dari pengelola, kemudian sosialisasi, prosem, tanya jawab, dan penutup. Baik, langsung menginjak kepada acara yang kedua, yaitu tahfiz yang akan disampaikan oleh Ananda Almira. Kepada Ananda Almira, kami persilahkan. Alika, Bu Dani. Oh iya, Alika, ya Allah. Tuh kan, Bu Dani lupa lagi. Aduh, ya Allah, maaf ya, Alika. Iya. Beda ya. Aduh. Bunda-bunda nih, anak-anak TK sekarang nih pintar-pintar ya. Hampir sama ya namanya. Iya, Almira, Alika, jadinya Bu Dani lupa deh. Makanya Bu Dani sukanya Alia. Satu lagi Alia yang juga ikut sekolah juga. Aduh, nanti salah lagi ini Bu Dani nih ya. Mohon maaf diralat. Baik, bunda-bunda, marilah kita dengarkan tahfiz yang akan dibacakan oleh Ananda Alika dari TKA. Betul kan, Alika? Betul. Betul. Silakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita ladzi yanha abadan ida shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khasi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'us sabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lupa. Lupa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alika, Masya Allah. Sama-sama. Ya, demikian tadi pembacaan kalam ilahi atau tahfiz yang dibacakan oleh Ananda Alika. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang solih dan solihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kelak anakku adalah orang yang berilmu. Jadikanlah kelak anakku adalah orang yang hafal Al-Quran. Ayah bunda, itu adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh ibunda Imam Syafi'i ketika beliau sedang mengandung. Ibunda dan ayah Imam Syafi'i sangat berharap bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang yang hafiz Quran, seorang yang berilmu. Pada suatu malam ketika ibundanya sedang mengandung, ibundanya bermimpi, ayah bunda. Ibundanya bermimpi ada sebuah bintang yang terang benderang keluar dari perut beliau. Bintang itu berjalan menuju ke sebuah negeri dan bersinar di sana. Dari mimpinya itu, ayah dan ibunda Imam Syafi'i yakin bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang yang berilmu. Bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang yang bersinar, yang ilmunya akan menyinari seluruh jagat raya. Dan semenjak itu, ayah bunda, ibu dan ayah Imam Syafi'i pun bertekad, berazam di dalam diri mereka bahwa kelak anaknya harus menjadi orang yang berilmu. Kelak anaknya harus menjadi seorang ulama besar yang ilmunya akan bermanfaat bagi semua orang. Hari demi hari penantian akan kelahiran anak mereka pun terus berlalu. Namun, ayah bunda, sebelum Imam Syafi'i dilahirkan, ayah beliau jatuh sakit dan meninggal. Betapa sedihnya ibunda Imam Syafi'i, karena itu berarti beliau harus melahirkan tanpa didampingi oleh suaminya. Sebelum meninggal, ayahanda Imam Syafi'i pun berpesan agar kelak anaknya menjadi seorang yang berilmu. Di tengah kesedihan dan kesendiriannya, ibunda Imam Syafi'i tidak patah semangat. Ibunda Imam Syafi'i bertekad bahwa kelak anaknya harus menjadi penghafal Al-Quran. Anaknya harus menjadi orang yang berilmu. Maka Imam Syafi'i pun terlahir. Ibundanya membesarkan Imam Syafi'i seorang diri. Dengan penuh keyakinan dan tekad yang begitu kuat, ibunda Imam Syafi'i berjuang. Ibunda Imam Syafi'i mendidik Imam Syafi'i dengan penuh kesabaran. Hal pertama yang ibunda Imam Syafi'i lakukan adalah menjadikan Imam Syafi'i seorang penghafal Al-Quran. Selain beliau juga seorang hafizah dan juga penghafal hadis, Imam Syafi'i pun
dimasukkan ke dalam majelis Al-Quran sejak usianya masih dini. Itu yang membuat Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun. 2 tahun dilalui oleh Imam Syafi'i di kota Palestina dengan penuh kekurangan. Seorang ibu membesarkan bayinya sendirian. Namun, Masya Allah, ya, karena kekuatan tekad dan kesabaran beliau, kita lihat sekarang seluruh umat muslim mempelajari ilmu dari Imam Syafi'i. 2 tahun yang dilalui di kota Palestina penuh dengan kekurangan dan kesedihan. Hingga akhirnya Ibunda Syafi'i membawa Syafi'i pulang ke kota asalnya, yaitu di Yaman. Di sana Ibunda Syafi'i hidup dari bantuan saudara-saudaranya dengan penuh kesederhanaan. Ketika usia Imam Syafi'i menginjak 10 tahun, ibundanya membawa Syafi'i ke kota Mekah. Ibunda Syafi'i ingin Imam Syafi'i belajar di sana. Dan ayah bunda tahu mereka tinggal di mana? Mereka hanya mengontrak sebuah rumah kecil di lereng bukit. Namun apa ayah bunda? Imam Syafi'i menjadi murid yang paling hebat, menjadi murid yang paling pintar di antara murid-murid yang lain. Berkat kesabaran, didikan, dan juga kasih sayang seorang ibu yang telah mengazamkan sejak di dalam kandungan bahwa anaknya akan menjadi seorang yang berilmu. Dengan penuh kesederhanaan, penuh dengan kekurangan, tidak membuat ibunda Imam Syafi'i patah semangat. Dan ayah bunda bahkan dalam sebuah kisah disebutkan, karena tidak mampunya Imam Syafi'i membeli kertas, membeli buku ya, kalau untuk saat ini, Imam Syafi'i menulis semua ilmu yang beliau dapat pada barang-barang bekas, pelepah-pelepah kurma, kayu-kayu bekas, dan semua itu beliau kumpulkan di rumah beliau yang sempit. Hingga pada suatu saat, rumah beliau pun sudah penuh dengan barang-barang bekas. Maka apa, ayah bunda, yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menghafal semua catatan yang ada pada barang-barang bekasnya. Hingga beliau hafal di luar kepala, kemudian barulah beliau membuang barang-barang bekas yang telah memenuhi rumahnya yang kecil. Ayah bunda, pelajaran yang kita ambil dari kisah masa kecilnya Imam Syafi'i adalah sebuah tekad besar, sebuah azam, sebuah mimpi, sebuah cita-cita yang insya Allah akan terwujud, yang insya Allah Allah akan kabulkan dengan kesabaran, dengan kemauan, dan dengan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Maka dari itu ayah bunda, teruslah semangat, teruslah mendampingi, membersamai anak-anak kita. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan mereka dengan majelis ilmu. Agar kelak kita semua pun dapat meraih mimpi yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Itu tadi sepenggal kisah masa kecil
Imam Syafi'i yang kita sudah tahu betapa ilmunya sangat luas dan ilmunya sangat bermanfaat menjadi petunjuk seluruh umat muslim di dunia. Masya Allah, ya ayah bunda, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari sepenggal kisah tadi. Baik, terima kasih. Menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan pengelola yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hadi. Ya, Bu Lika. Ya, baik. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan kita semua menjadi umatnya. Ayah bunda yang saya hormati, putra putri, anak-anak yang soleh dan solehah, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidik Generasi Khairul Ummah, Ibu Dona Sulistia MSI, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Khairul Ummah Serpong, Ibu Maslika Dia, ibu-ibu guru semuanya yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih ya saya ucapkan kepada seluruh panitia, seluruh orang tua, kemudian anak-anak yang solih dan solihah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah momen yang luar biasa karena di saat ini Khairul Ummah sudah mencoba melakukan sebuah aksi nyata, ya, melakukan sebuah proses yang kita lakukan bersama-sama. Tidak lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita sebagai wujud kasih sayang kita karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita, ya, yang tadi sudah disebutkan. Semoga Allah ringankan urusannya sehingga Allah berikan berbagai kemudahan. Dan yang hadir di sini saya yakin juga tidak lepas dari masalah, termasuk yang ngomong maupun yang mendengarkan, semua kita diuji dengan masalah. Tapi sesungguhnya kita yakin bahwa ada Allah yang pasti bersama dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Baik, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat terenyuh tadi mendengarkan storytelling yang disampaikan oleh Ustazah Dani, ya. Luar biasa. Perkenalkan kalau mungkin belum kenal, ini beliau insya Allah adalah salah satu guru di Khairul Ummah Serpong yang insya Allah sudah direkrut oleh Khairul Ummah Pusat untuk mencoba menyampaikan hikmah-hikmahnya melalui cerita ke seluruh Indonesia, di seluruh cabang di Khairul Ummah. Maka alhamdulillah ini kita terus doakan semoga Ustazah Dani selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi hikmah yang luar biasa ayah bunda yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan pagi hari ini. Saya menangkap ada dua hal dan harusnya itu ada dalam setiap kita orang tua, ya, dalam setiap kita orang tua, yakni dua hal yang tadi disampaikan yang luar biasa. Yang pertama adalah tekad. Saya mengingat tadi ada tekad seorang orang tua dari Imam Asy-Syafi'i yang luar biasa yang Ustazah Dani telah sampaikan tadi. Sesungguhnya Ustazah. Siapa? Ada yang panggil Ustazah? Ya, baik. Jadi ini luar biasa anak kita ya, soleh dan solehah. Baik, jadi begitu tekad dari orang tua. Karena saya berhadapan dengan orang tua yang hebat, maka yuk kita refresh tekad kita. Oke, hari ini kita banyak sekali tantangannya, kita banyak sekali hambatannya, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Apa yang terjadi dengan esok? Apa besok kita pengennya offline sih, tapi gimana lagi? Kondisinya kayak gini, aku online nggak bisa. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita harus berikan pemecahan, dan ini adalah menantang kreativitas kita, menantang keistiqomahan kita, dan menantang tekad kita.
Kalau sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini, ya bisa terukur seberapa besar tekad kita untuk mengantarkan generasi-generasi terbaik umat ini menjadi para penghafal Al-Quran. Untuk mengantarkan anak-anak soleh dan solehah kita, anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita, dengan cara kita memberikan yang terbaik. Ini butuh tekad. Ini sebetulnya memberikan semangat kepada saya. Saya harus bertekad. Oke, saya harus punya semangat, saya harus punya sesuatu. Kata Bu Dani tadi, dream, mimpi besar, punya visi besar. Karena sesungguhnya disinilah perbedaan umat Rasulullah SAW dengan orang-orang biasa. Orang-orang yang di dalamnya kita diberikan kemampuan, keinginan untuk berpikir bukan hanya dimensi dunia, tapi juga dimensi akhirat insya Allah. Oleh karena itu, ayah bunda, tekad ini harusnya kita hadapi bersama. Yang kedua, kami juga tadi luar biasa ingin sedikit menyampaikan tentang kesabaran. Ya, tadi kalau nggak salah bagaimana sederhananya keluarga Imam Syafi'i. Tetapi dengan kesabaran yang ada, insya Allah ternyata proses tidak mengkhianati hasil, atau hasil nggak mengkhianati proses ya. Pokoknya begitu. Artinya apapun yang kita lakukan adalah insya Allah akan mengantarkan pada sesuatu yang insya Allah kita tuju dengan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya adalah sabar. Ya, udah ikhlaskan saja apa yang terjadi hari ini, kemudian kita sabar menjalani aktivitas kita, dan insya Allah jangan lupakan doa. Semoga Allah berikan sesuatu, Allah berikan hal terbaik, hal terindah, hadiah terindah bagi hidup kita, dan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu tugas kita adalah menyabarkan diri kita, memantaskan diri kita. Setiap orang tua, ayah bunda, di sini hadirnya ada ayahnya enggak ya? Semoga ada nanti ya, karena di live, saya lihat live juga di YouTube ya. Jadi semangat semua para orang tua hebat, para ayah bunda hebat, tertatih-tatihnya kita untuk mengantarkan anak-anak kita menuju kepada Al-Quran adalah sebuah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, yuk kita tancapkan dalam diri kita sebuah tekad, dan kita tancapkan dalam diri kita sebuah kesabaran untuk melewati tahap-tahap itu. Insya Allah setelah ini akan dipaparkan step demi step apa yang harus kita lakukan di Khairul Ummah TK, ya, yang akan nanti disampaikan oleh kepala sekolah, bagaimana dan apa yang akan dilakukan, ya. Tapi yuk kita sama-sama, kita sebagai orang tua, saya orang tua, insya Allah saya akan tanamkan tekad itu, kita refresh kembali tekad itu, dan kita juga akan yuk sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Sehingga akhirnya kami dari pengelola mengucapkan terima kasih. Yuk kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita diberikan kemudahan setiap urusan kita. Yuk kita sama-sama memberikan komitmen terbaik kita, tekad terbaik kita di dalam langkah-langkah mengantarkan generasi kita, anak-anak yang soleh dan solehah, tabungan kita, aset kita, dunia dan akhirat, yang insya Allah ini adalah sebuah aktivitas yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita sudah membuktikan bahwa bersama di Khairul Ummah ini adalah sebuah langkah kecil yang insya Allah akan diikuti dengan langkah-langkah besar lagi, dan insya Allah langkah itu akan kita semai nanti, kita akan tunai nanti, kita akan panen nanti ketika nanti di akhirat, insya Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan permohonan maaf apabila ada selama ini pelayanan kami kurang berkesan, kurang memuaskan, tapi inilah yang maksimal yang kami bisa lakukan, dan yuk sama-sama bersinergi kembali menjalankan aktivitas terbaik di Khairul Ummah. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Terima kasih Dani, terima kasih para orang tua hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hadi yang hari ini mewakili dari pengelola Sekolah Tahfiz Khairul Ummah tingkat TK. Acara selanjutnya, Ayah Bunda, adalah sosialisasi prosem dan kalender akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Maslika Diah Febrianti, ya, selaku Kepala Sekolah TK Khairul Ummah Serpong. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penjaga kehidupan yang hingga saat ini masih mengizinkan kita untuk mengisi sisa usia kita dengan kebaikan insyaallah. Yang masih memberi kami pengelola dan guru Khairul Ummah kesempatan untuk membersamai pendidikan Ananda hingga saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semoga kita dapat menjadi bagian dari umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, selamat bertemu dan bekerja sama di semester genap tahun pendidikan 2020-2021. Izinkan saya, mungkin ayah bunda ada yang masih belum kenal ya. Kok tiba-tiba kepala sekolahnya ini? Seharusnya tadi Pak Hadi menjelaskan ya. Jadi agak kikuk. Izinkan saya, sebenarnya bukan kepala sekolah ya, PIC dari pengelola, karena kami sedang dalam program untuk upgrade semua guru-guru kami, apalagi saat ini Bu Dani yang kepala sekolah sebelumnya ini sedang banyak kegiatan di Khairul Ummah Pusat, sehingga untuk tahun ini sejak Januari sebenarnya, sejak Juli saya PIC di TK. Kami harapkan dengan pemaparan yang akan saya berikan dapat tersampaikan dengan baik mengenai program-program dan tema-tema di STP Khairul Ummah tingkat TK Serpong. Sehingga kita dapat lebih menguatkan kerjasama kita sehingga tercapai hasil yang maksimal. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, terlihat Bu Dani? Ya, terlihat Bu. Alhamdulillah. Oke, bentar. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai tema-tema apa saja sih yang akan kami berikan untuk Ananda di semester genap ini. Untuk di Januari kita akan memberikan tema air, udara, dan matahari. Batasan-batasan materi yang akan kami berikan adalah kita akan memberikan materi mengenai sebenarnya air itu apa sih, udara itu apa sih. Jadi anak-anak akan diajak untuk mengidentifikasi mengenai air yang bersih, air yang kotor, terus pemanfaatannya juga, terus bukan masalah sih, air itu bisa berdampak buruk bagi manusia, bukan airnya, tapi pengelolaan dari manusianya itu juga nanti akan kami berikan. Matahari nanti akan diberikan kepada Ananda di bulan Januari. Bulan selanjutnya, Februari, adalah keluarga, tetangga, dan sekolah. Keluarga, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi keluarga itu apa sih? Di sini temanya kami keluarga Muslim, mengidentifikasi apa sih ciri-ciri keluarga Muslim, apa kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga Muslim pada tetangga. Anak-anak akan diajak untuk tetangga itu yang mana? Teman sekolah kamu itu tetangga bukan, guru-guru tetangga bukan, terus perbuatan baik apa yang harus kita lakukan kepada tetangga. Nanti akan juga diceritakan tentang kisah-kisah mengenai bagaimana cara masuk sekolah ya. Mungkin ada yang sama sekali belum masuk sekolah, apalagi anak-anak yang online. Nanti mungkin materi ini akan lebih digambarkan mengenai sekolah itu tempat belajar bukan sebagai tempat ya
Tapi mana ada Bu Lisa, ya? Kak, mohon maaf, suaranya di saya agak delay. Ini kalau di ibu-ibu yang delay nggak, Bu nih? Iya, agak delay, Bu. Iya, agak delay, Bu. Oh iya. Delay. Dari HP dulu ya. Bentar, Bu, mohon maaf. Saya hotspot sebentar. Saya pindah. Pindah jaringan dulu sepertinya ini, Bu Lika. Karena tadi di saya terdengar agak Iya, sebentar. Iya. Suara Bu Lika nggak kedengaran ya, Bu Dani? belum terdengar, Bu Lika, suaranya. Halo, tes. Sekarang sudah? Sudah, Bu. Halo. Masih delay. Tapi Iya, ini udah pakai internet. Sebentar. Kimika, jangan pakai internet dulu ya, sayang. Jangan pakai internet kita ya. Lagi. Jangan pakai internet dulu ya. Dengar ya, Bu. Ayah bunda. Bu Deni. Tapi masih bisa diterima, Bu Deni. bisa, Bu, bisa. Halo. Bu Deni. Masjid sebagai tempat ibadah. Anak-anak kan kadang-kadang taunya masjid itu tempat sholat. Tapi nanti kita akan lebih tekankan bahwa masjid itu juga tempat ibadah yang lainnya. Ada yang mengaji di situ, menuntut ilmu, dan toilet yang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Aisyah? Lalu ini ada kehidupan daerah pegunungan dan kehidupan daerah pantai. Anak-anak akan diminta untuk mengindra sebenarnya ciri-cirinya kehidupan gunung dan kehidupan pantai selain sejuk dan panasnya. Apa saja sih ciri-cirinya? Jak untuk mengunjungi suatu tempat yang pegunungan, terus diajak mengindra, oh ternyata pegunungan itu udaranya seperti ini ya, terus banyak pohon-pohon ini ya,
Terus batas pencaharian yang ada di sana itu apa saja, entah video atau gambar atau nanti sharing cerita. Teman-teman buat ibu-ibu. Selanjutnya Teman buat ibu. di bulan April, ini di bulan April masih ada lanjutan dari kehidupan ikan itu dari mana. Nanti akan dikenalkan oleh Bu Guru mengenai pekerjaan produsen, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Ini bisa seharusnya bisa optimas juga kerjaan produsen itu dia menghasilkan barang. Kalau pekerjaan jasa ternyata ada loh pekerjaan yang dia tidak menghasilkan, tidak memberikan sesuatu dalam bentuk barang, tapi kita butuhkan. Misalnya kalau kita sedang sakit orang ketika ada kebakaran. Lalu di bulan Mei dan Juni ada tentang transportasi. Jadi transportasi darat dan laut. Terus kalau misalkan bis itu berhentinya di mana, kereta api di mana, terus pesawat terbang di mana, akan diajak untuk indra itu. Bu Lika, mohon maaf masih di Nah, live. ini nanti akan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Aku switch ulang. Bagusan yang tadi atau yang sekarang sih? Yang tadi. Sekarang. Yang tadi agak delay tapi masih yang tadi delay tapi masih agak enakan. Kalau ini kayaknya yang sekarang malah putus-putus Itu, gitu. Masya Allah, saya nggak kedengeran dari tadi ngomong. Dengar sih Ya Bu Lika, Allah, cuman maaf ya Bunda gitu. ya, ini sudah sampai Juni padahal. Nggak nyaman gitu Bu Lika. Oke. Nanti akan saya Oke, Ayah Bunda lanjut lagi ke Bu Deni. Ya. Atau Bu Guru yang lain suaranya sudah oke? Sudah oke suaranya? Coba sekali lagi, Bu. Cek. Halo, cek. Suaranya sudah oke belum? Sudah Yang mulai terdengar masih ini seperti Sudah lebih baik. cuman masih agak tapi nggak putus-putus. Kalau yang tadi, yang kedua itu delay dan putus. Bun, ada saran dari Bunda. Nggak usah Iya. pakai video. Akunya nggak usah pakai video, oke. Oke, aku stop video ya. Oke. Udah baik kan?
Kok kayak marahan ada baikan? Ya, mending, Bu. Mending. Sekarang udah mending. Ya Allah, delay-nya lama. Ini delay sekitar 5 detik ternyata. Masya Allah. Oke. Oke, Ayah Bunda dilanjut. Tadi Juni sudah selesai. Juni itu alat transportasi yang terakhir. Harapannya anak-anak Komses ya. Di daerah Parung, anak-anak belajar tentang kehidupan daerah pegunungan. Di sana itu dataran tinggi sebenarnya, belum pegunungan, tapi udaranya itu sudah sejuk, terus ada pertaniannya gitu. Diajak mengetahui apa itu sih tugas-tugasnya apa, terus bahkan naik mobil pemadam kebakarannya keliling-keliling gitu. Ini contoh untuk produsen, tenaga produsen. Ini ya Bunda, saya akan menjelaskan mengenai kalender akademik untuk semester genap depan. Bunda, ini suara masih aman? Delay tapi tidak putus-putus, Bu Lika. Lanjut, Bu Lika. Insya Allah bisa. Oke, boleh. Halo Pak. Daripada ini putus-putus ya. Halo Bapak. Udah nih, sekarang udah bagus, Bu. Sekarang udah bagus, Bu Lika. Alhamdulillah. Pak Hadi. Assalamualaikum Pak. Oke. Sudah bagus atau gimana? Saya lanjut atau perlu ganti orang? Sekarang Lanjut sudah aja, Bu, agak lanjut. mending. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Insya Allah sudah bisa didengar. Lanjut ya. Oke. Dan 2 program semester genap pada orang tua. Yang ini adalah agenda antara orang tua dengan sekolah. Rencananya tanggal 30 nanti kita ada daurah tahfiz unit. Ini belum sedang diusahakan. Kita punya acara storytellingku. Ini acara sebenarnya acara untuk PPDB, penerimaan siswa baru, tapi karena kenapa kami mengikutkan anak-anak untuk hadir, karena acaranya menurut saya bagus. Sayang kalau story. Lalu kami ada observasi calon siswa baru tanggal 15 sampai 17. Sedang diusahakan untuk melihat keadaan yang mungkin online atau offline. Anak-anak diusahakan untuk tetap sekolah seperti biasa. Lalu kita ada tasmi Al-Quran, sehingga ayah bunda sudah tahu ya tanggal 20 tasmi. Oh, berarti saya harus mempersiapkan nih anak-anak semakin rajin murojaahnya sehingga bisa ikut tasmi di bulan Februari. Oh ya, mungkin tadi terlewat disampaikan
kalau sejak semester ini koordinator di SD mendapat amanah di SD sehingga harus fokus di sana, dan di TK akan dipegang oleh Bu Deni, sehingga ayah bunda yang ingin tahu bagaimana caranya, apa yang harus dikejar, dan SOP atau metodenya nanti bisa japri Bu Deni, sehingga anaknya bisa selanjutnya di bulan Maret dan April. Nah, tanggal ini kita ada tanggal 10 itu lomba Tazkirah Isra Mi'raj. Nah, ini adalah momen, ini sepertinya ini deh. Sepertinya kalau saya tidak salah ini adalah acara pusat, acara Nasbah membuat poster, nanti akan diinfokan selanjutnya. Lalu ada acara puncaknya Tazkirah Isra Mi'raj di tanggal 11. Lalu ada festival Semarang Lomba KU, ini festival KU sendiri internal di unit TK. Nanti kami akan adakan beberapa lomba sehingga anak-anak semakin termotivasi. Tanggal 20 lagi, 20 Maret, lalu ada storytellingku, dan ada parenting tanggal 27 atau 28, sekaligus sosialisasi tarhib dan kegiatan Ramadan. Di bulan April ada tarhib Ramadan, ini rangkaian kegiatan nasional juga. Tanggal 13 ada perkiraan 1 Ramadan, tanggal 17 Tasmi, tanggal 14-29 Ramadan Mubarak, tanggal 30 itu KU Berbagi. KU Berbagi sejak tahun kemarin, tahun ajaran kemarin itu kita kan sudah masuk ke pandemi ya. Di bulan kemarin kita bulan apa ya, April, bulan Mei kalau tidak salah KU Berbaginya, sehingga yang melaksanakan Khairul Berbagi itu adalah dari pihak sekolah dan juga perwakilan dari FOG. Alhamdulillah tahun kemarin walaupun pandemi kita tetap berjalan KU Berbagi. Yang tidak berjalan adalah seharusnya selain KU Berbagi di sini ada buka puasa bersama, tapi nanti kondisional. Kalau memang memungkinkan kita akan adakan berbuka puasa bersama sekaligus dengan KU Berbagi. Di bulan selanjutnya, bulan Mei dan bulan Juni, di bulan Mei ada libur lebaran. Libur lebaran tanggal 3 sampai tanggal 23, ini lumayan panjang liburnya, 3 pekan. Masuk-masuk sudah tasmi Al-Quran, sehingga walaupun liburan kami harap Ananda tetap murojaah di rumah, tetap koordinasi dengan guru-gurunya, sehingga ketika tes tasmi, masuk-masuk ini sudah tes tasmi di hari Seninnya ya. Ketika tes tasmi Ananda sudah bagus, dan di bulan Juni, walaupun di sini belum ditulis, itu ada wisuda pelepasan dan harapannya akan ada wisuda tahfiz. Sehingga tasmi di bulan Mei adalah tasmi juz, anak-anak akan ngejuz untuk persyaratan mengikuti wisuda tahfiz di bulan Juni. Tanggal 5 dan tanggal 6 atau tanggal 6 ada Liko Syawal, ini kondisional kalau memungkinkan. Tanggal 19 atau tanggal 20 ada wisuda pelepasan, kemungkinan akan ada gabungan bersama KU nasional seperti tahun lalu, dan di unit juga. Lalu ada pembagian raport di sini dipisahkan antara orang tua yang anaknya belajar online dengan yang belajar offline. Lalu ada libur semester genap untuk Ananda kelas TKB bisa melanjutkan ke SD, Ananda kelas TKA bisa melanjutkan ke TKB. Nah, ini kegiatan yang seharusnya ada, cuma tahun ini kita kondisional, kita lihat keadaannya dulu. Ini adalah tarhib, ini tarhib Ramadan di tahun 2 tahun sebelumnya. Dan ini ada tazkiroh juga, ini kita adakan di Taman Kota 2, anak-anak tampil, ada market day juga. Ini ada market day-nya di tahun yang sama. Dan ini ada KU Berbagi, waktu itu kita mengundang hadir untuk buka puasa bersama dan membagikan bingkisan. Ini ada wisuda tahfiz, ini wisuda tahfiz tahun 2019, ada 5 anak yang alhamdulillah sudah berhasil
mencapai 1 juz. Lalu ada pelepasan siswa. Ini kita adakan waktu itu di Geraha Telkom BSD tahun 2019. Oke. Sampai di sini STP Khairumah, sekolahnya penghafal Al-Quran dan pemimpin masa depan. Ya. Ayah Bunda, ya? Ya, Bu. Tema bisakah diulas sebentar? Karena tadi kan masih trouble ya, tema pembelajaran. Sekarang Mungkin sudah oke. Sekarang sudah oke suaranya. Sudah oke. Oke. Tema dari bulan apa, Bu Deni? Mungkin diulas sebentar, tapi dari awal ya. Oh, baik, siap. Ya. Tadi ketika cek sound padahal bagus ya. Iya. Internet. Itulah. Itulah teknologi. Iya. Salah. Ya, ini temanya. Temanya di Januari ada air, udara, dan matahari. Sekarang di pekan ini sudah masuk ke matahari ya Bu Dani ya? Atau masih udara? Yaitu air sebagai sumber kehidupan. Jadi nanti di rumah ayah bunda juga bisa mengajarkan anak Anda dari hal kecil. Kita kan minumnya pakai air, coba ditahan deh tidak minum misalkan 2 jam, tenggorokannya bagaimana gitu. Terus misalkan listrik mati tidak ada air, terus nanti kalau mau ke toiletnya bagaimana, terus mencuci pakaian bagaimana, sehingga anak-anak akan paham bahwa air itu sumber kehidupan. Tujuannya, sebenarnya tujuan dari tema-tema yang kami adakan ini adalah anak-anak yakin bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta, Allah itu baik banget, Allah itu hebat banget, Allah sudah menciptakan bumi sedemikian nyamannya untuk kita tinggali dengan adanya air, udara, matahari. Terus Allah juga membuat bumi ini bukan hanya nyaman, tapi juga enak loh dilihatnya. Contohnya kalau anak-anak jalan-jalan ke pegunungan atau ke pantai, itu kan indah dilihatnya ya. Masya Allah, Allah segitu baiknya. Terus ada juga ternyata manusia juga nggak bisa hidup sendirian. Kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya lingkungan di sekolah, dan yang kita harus berbuat baik loh kepada mereka semua. Terus kita harus menuntut ilmu di sekolah, kita harus ibadah di masjid. Terus untuk melakukan kehidupannya, manusia itu kan nggak bisa diem aja gitu. Manusia harus melangkah, jelajahi bumi, mencari rezeki Allah yang tersebar di permukaan bumi. Dengan apa? Dengan menjadi tadi produsen dan jasa, pekerjaan produsen dan jasa untuk mencari rezeki Allah. Lalu, bumi ini kan luas ya, dari ujung ke ujung. Terus bagaimana? Oh, ternyata dengan adanya teknologi, dengan begitu hebatnya Allah menciptakan manusia dengan pemikirannya, dengan akalnya, sehingga manusia itu bisa membuat alat transportasi. Jadi, yang biasanya misalkan kakak dari rumah ke depan, biasanya kan kalau jalan kaki itu 10 menit. Sekarang ada motor loh atau ada sepeda loh, kakak cukup menghabiskan waktu 3 menit misalkan. Itu dari apa? Karena Allah itu menciptakan manusia akal, jadi bisa berpikir bagaimana cara untuk mempermudah hidupnya gitu. Nah ini tadi balik lagi. Ya, Februari ada keluarga, tetangga, dan sekolah. Kami keluarga muslim, anak-anak kan kadang-kadang suka ini ya, suka di rumah berantem terus sih sama adik kakaknya. Ternyata harusnya keluarga itu seperti apa sih? Ini hakikat keluarga, anak-anak nanti akan diajarkan hakikat keluarga itu apa. Oh, keluarga itu adalah tempat untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi harus berkasih sayang. Kalau ayah pulang kerja harus disayang, dipeluk, kangen gitu. Karena keluarga itu memang tempatnya seperti itu. Terus kenapa harus berbuat baik kepada tetangga? Karena tetangga loh yang nanti akan menolong kita misalkan kita dalam kesulitan. Karena kan kalau keluarga jauh juga rumahnya kan jauh. Terus sekolah sebagai tempat belajar dan bermain. Jadi bukan cuma bermainnya tapi belajarnya. Tapi juga bukan belajar aja, anak-anak itu bermainnya juga sambil belajar gitu. Sekolah seperti itu dan juga anak-anak akan diajarkan
bagaimana adab cara memperlakukan guru, cara memperlakukan teman-temannya, sehingga sekolah juga nyaman. Lalu ada masjid tempat ibadah, itu nanti akan diajarkan mengenai apa-apa saja sih yang ada di masjid yang terindra, yang bisa diidentifikasi anak. Oh, ada kubahnya. Oh, masjid itu biasanya ada speakernya ya, ada mikrofonnya. Jadi supaya ketika muazzinnya itu azan bisa terdengar oleh aku yang dari rumah gitu. Terus ada tempat sholatnya, ada tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Lalu ada kehidupan daerah pegunungan dan kehidupan daerah pantai. Dua ini diberikan berurutan sehingga anak-anak itu sebenarnya bukannya kehidupan gunung yang sejuk dan kehidupan pantai yang panas itu seakan-akan gunung itu lebih nyaman. Terus seakan-akan lebih sulit hidup di daerah yang pantai. Sebenarnya bukan seperti itu. Ternyata daerah pantai itu dengan keadaannya seperti itu indah loh, terus nyaman loh, terus banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak ada di daerah pegunungan dan ada di pantai. Allah juga memberikan kehidupan yang nyaman untuk manusia-manusia yang tinggal di pantai. Gitu. Lalu ada pekerjaan produsen, pekerjaan yang mulia, ini tujuannya untuk, ternyata manusia itu nggak bisa diam aja, manusia itu harus berproduksi. Kita kalau di rumah, kita mau makan aja, harus melakukan sesuatu dulu. Terus siapa sih yang selama ini kita dapat telur itu dari mana? Kita dapat ikan dari mana? Ternyata ada orang yang bekerjanya untuk menghasilkan itu, buat roti, begitu. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Lalu ada Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak ini waktunya cukup lama, keutamaan bulan puasa, sehingga anak-anak merasa sangat cinta, sangat rindu dan ingin memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu sedemikian mulianya, bulan yang benar-benar kita nantikan, bulan yang ternyata banyak pengampunan Allah di sana. Gitu. Jadi di Ramadan Mubarak itu yang akan kita berikan. Nah, di bulan Mei ada pekerjaan jasa, pekerjaan yang mulia. Kalau sebelumnya adalah pekerjaan produsen menghasilkan barang, di sini pekerjaan jasa yang barangnya tidak ada, tapi ternyata sangat kita butuhkan. Anak-anak sangat butuh. Bu guru itu kan tidak menghasilkan apa-apa ya, tapi bu guru dibutuhkan supaya anak-anak itu akalnya cerdas, pemahamannya baik. Lalu ada juga dokter. Dokter itu sangat kita perlukan kalau sakit. Nanti akan kita berikan contoh-contoh, mungkin nanti main drama juga. Gitu. Lalu ada alat transportasi darat, alat transportasi laut dan udara, anak-anak akan diminta untuk mengidentifikasi bedanya apa. Kenapa kalau sudah ada di darat itu kan kita sudah punya mobil, sudah punya kereta, terus kenapa perlu ada transportasi laut dan udara? Nanti akan diajak untuk berpikir tentang itu. Oh ternyata Indonesia itu kepulauan loh, dia pulaunya itu banyak kecil-kecil, banyak terpisah-terpisah dan akan lebih kalau darat kan tidak sampai, jadi perlu ada alat transportasi laut, alat transportasi udara seperti itu. Nanti juga akan dijelaskan mengenai alat transportasi tersebut itu pemberhentiannya di mana? Apa sama semuanya di stasiun semua gitu. Terus nanti akan diajak kalau di stasiun itu adanya apa aja sih, seperti itu. Iya, itu sudah Bu Deni dari Januari sampai Juni. Baik. Mungkin ada yang nanti kalau misalkan Ayah Bunda ada yang masih mau ditanyakan atau saya mungkin kecepatan ya jelasinnya, nanti bisa ditanya jawab ya Ayah Bunda ya. Iya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ayah Bunda mohon doanya, semoga kami dapat bekerja sama dengan Ayah Bunda sebaik mungkin yang kami bisa. Semoga Allah memberi kami kesehatan, pengelola dan guru-guru, kemudahan dan juga keberkahan. Dan demikian pula dengan Ayah Bunda di rumah beserta dengan Ananda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bunda. Demikian tadi pemaparan program semester dan juga kalender akademik yang disampaikan oleh Ibu Rika Dianti. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab selama 10 menit. Apabila dari ayah bunda ada yang ingin mengajukan pertanyaan baik kepada pengelola maupun tim guru, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Ibu. Iya, baik Bunda, silahkan. Ya, ini temanya berlaku untuk TKB juga kan Bu ya? Iya, betul. Iya. Jadi Nanti kalau seandainya memang memungkinkan, ketika misalnya ada beberapa tema yang bisa diaplikasikan, dipraktikkan itu mungkin ini ya Bu ya, bisa dilakukan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena memang kangen sih, kadang saya atau anak-anak juga mungkin kangen untuk seperti yang waktu TKA, misalnya ke tempat roti atau ke damkar. Nah, kalau memang bisa memungkinkan, bisa dipraktikkan ya Bu ya, kegiatan pembelajaran tersebut. Khususnya yang offline Bu, oh, yang dengan Bu Eti. iya. Kangen. Nanti yang online nangis, Bu. Iya, ya. Terima kasih Bu, itu saja Bu. Oh ya, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Yana, Bundanya Fatum Zafar, terkait dengan kegiatan terkait tema ya. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Ibu Lika. Yang kedua, silahkan. Ayah Bunda. Ada lagi, Ayah Bunda? Assalamualaikum Bu, dengan Bundanya Bagas. Waalaikumsalam, ya. Silahkan. Untuk pemaparan tema-tema nanti ke anak-anak, itu saya tahu kemarin kan contohnya tentang udara dari Buning mempraktekkan melalui alat-alat peraga ya. Oke. Contohnya kemarin pakai apa tuh air dengan gelas. Apa kalau yang tema-tema lain sih akan seperti itu ya? Ada contohnya kan, karena anak-anak kalau diterangkan hanya dengan teori suka kurang konten ya gitu. Itu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua dari Bundanya Bagas. Mungkin diberikan satu lagi ya, Ayah Bunda. Tidak ada? Baik, nanti insya Allah menyusul ya. Yang pertanyaan pertama dan kedua, saya persilakan kepada Ibu Rika untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu-ibu hebat sekali. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Yana ya. Apakah bisa lakukan kunjungan? Ini sebenarnya kamu pengen banget. Kami pengen banget. Kemarin itu sempat kepikiran untuk ke ini Bu, ke Taman Kota 2 ya, untuk mengindra tentang tumbuh-tumbuhan. Tapi Masya Allah itu banyak ketakutan. Kemarin saja kami itu sudah menghubungi ini kan, kemarin waktu kami kunjungan ke kelurahan, Bu nggak apa-apa pembelajaran itu offline di sekolah, tapi Ibu ngurus ke kelurahan, nanti ada tim COVID yang ke sana, nanti sesudah tim COVID ACC, kalau kita sudah punya, maksudnya sekolah kita kan
dempet-dempetan nggak nanti anaknya, atau punya tempat buat cuci tangannya nggak, nanti dicek. Kalau misalkan tim COVID-nya sudah oke, nanti boleh pembelajaran di sekolah. Nah, kemarin ternyata kan ada PSBB tuh, dari tanggal berapa sampai tanggal 25 ini nih. Saya telepon lagi kelurahan, Bu, sekarang ternyata nggak bisa, dilarang, Bu. Karena memang sekarang PSBB lagi gitu. Makanya kemarin untuk anak-anak yang offline, belajarnya kan karena memang kami juga memahami dilema juga. Sebenarnya seharusnya online, tapi anak-anak kan ada yang tidak kondusif untuk ini ya, untuk online-nya. Jadi aduh bagaimana caranya? Ya sudah di rumah orang tua mungkin yang memang seperti seakan bermain saja, tidak sekolah begitu. Nah ini saya juga paham sekali di Khairul Ummah itu memang harusnya kan talqin fikrian ya. Anak-anak itu dia sudah ada maklumat yang sudah disampaikan oleh gurunya dan dikuatkan dengan apa yang dia indra sendiri. Kan bu guru juga susah menggambarkan misalkan oh nanti kita bikin ini loh, ini tepung, terus ini gula, nanti kita bikin ini jadi begini nih. Itu kan ngayal kalau misalkan dia nggak lihat sendiri gitu. Itu akan sangat kami usahakan, tapi kami juga tidak janjikan karena memang untuk mencari contohnya untuk mencari pabrik roti yang bisa kami kunjungi saja itu kan juga tidak mudah ya Bu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin simulasi, kita bisa bikin kalau untuk yang ini, kalau untuk produsen tadi ya, kerja produsen kita bisa bikin sendiri misalkan, oh kita bikin pizza yuk di sekolah, ini kita sedang memproduksi ini loh, begitu. Mungkin akan kami usahakan, tapi kalau tidak akan kami lakukan di lingkungan kami sendiri. Karena seharusnya anak-anak di air saja mereka kan mengunjungi waktu itu kita ke Tandon, kita melihat empang, oh ternyata itu banyak air loh, air yang ini bersih atau tidak ya, ini bisa dimanfaatkan oleh manusia tidak gitu. Ternyata tahun ini juga itu kan masih takut ya Bu Yana ya. Ya, jadi nanti kami usahakan sekuat kami bisa karena memang kami juga butuh seperti itu. Ya, demikian Bu Yana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lika. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya dari Ibu Bunda Bagas ya. Ya. Bunda Bagas, maaf siapa namanya Bu tadi? Budian. Oh ya. Kemudian apakah ada contoh untuk tema lain? Nah, ini kemarin kami waktu raker, kami usahakan itu misalkan dan ini kami juga butuh bantuan dari ayah bunda ya, misalkan tadi yang tentang air, buat project yuk di rumah, misalkan kita menanam toge, bandingkan antara yang disiram atau yang tidak, bandingkan antara yang terkena matahari tidak, itu bisa ayah bunda lakukan di rumah bersama Ananda. Untuk yang di sekolah, misalkan matahari kan kemarin matahari itu bentuknya kita tidak terindra oleh mata, tidak bisa dibilang itu seperti bola, karena yang kita tangkap di mata kita itu kan hanya cahaya kan ya. Jadi nanti kita ini aja, kita proyeknya di sekolah kita akan belajar mengenai siang dan malam. Jadi sebenarnya malam itu bukannya matahari nggak ada loh nak, matahari itu tetap ada, tapi matahari posisinya berubah, tidak menyinari tempat kamu tinggal gitu. Nanti kita praktek bola dan senter. Ini nanti anak-anak di sini itu nanti yang akan dilakukan untuk materi matahari. Untuk keluarga nanti kalau di sekolah ini ada fokus sebentar. Oh ya, ini hanya mewarnai gambar keluarga, nanti pengenalan materi oleh gurunya, nanti juga kami meminta orang tua untuk membuat video kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan oleh keluarga muslim. Oh kami keluarga muslim itu murojaah bersama, keluarga non muslim kan nggak ada seperti itu, atau sholat berjamaah seperti itu. Terus apa sih yang tidak boleh ada? Oh di rumah keluarga muslim tidak boleh ada anjing, karena itu najis. Itu tidak boleh anjing masuk ke rumah apalagi ke area sholat. Ya. Nanti kami usahakan untuk setiap tema anak-anak diajak untuk praktek langsung sehingga mereka tidak hanya teorinya tapi tentu dengan kondisi-kondisi yang masih diperbolehkan ya Bunda ya. Demikian. Terima kasih. Ya. Ada lagi ya Bunda? Silakan Bu Dani. Baik, karena mungkin sudah cukup ya sesi tanya jawabnya, karena memang dari ayah bunda insya Allah sudah tidak ada pertanyaan. Tak terasa ya ayah bunda, kita sudah sampai di penghujung acara.
Insya Allah acara kita akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Willy, ayahanda dari Fatah Bana. Ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila saya sebagai MC ya terdapat kesalahan atau kekurangan. Baik, kepada ayahanda Fatah Bana yang akan memimpin doa penutup, ini persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu hebat sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta akan keberkahan dari acara kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi generasi yang berguna, bermanfaat bagi agama, bagi orang tua dan bangsa ini. Amin. Amin. Hamdan wa'alamin, hamdan syakirin, hamdan wa'afin ya mahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو إلى الحساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك ووقفت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآخرت على نشر شريعتك. فوفق اللهم رابطاتها وأدمدها واهدها سبلها ومن نورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك ومنها على الشهادة في سبيلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Willy, ayahanda dari Ananda Fatan Bana. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Baiklah, ayah bunda, marilah kita tutup agenda kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kami segenap tim pengacara dan juga guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mendampingi anak-anak kita. Akhirul Amin. kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Bunda. Sehat-sehat ya Ayah Bunda. Ya Bunda. Terima kasih Bu Guru, sehat semua. Iya, amin. Terima kasih atas kehadirannya. Cara Allah kita berpisah, Allah berjumpa, karena Allah kita berpisah. Kita keluar yuk, Bu. Keluar.